Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Bahkan tidak, Bu. Ya, ini kelas 10F ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Dikarenakan sekolahan kita ada kakak kelas yang sedang wisuda ya. Ya, jadi pembelajaran hari ini sedikit saja karena ibu juga nanti akan menyusul. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja kita akan memasuki materi kita hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Tak tahu, Bu. Ya, baik. Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk membagikan PPT ibu karena ini HP-nya macet. Ada yang bisa? Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku. Ada yang tahu apa itu mukjizat? Belum tahu? Kejadian luar biasa. Oh ya, benar sekali Mbak Rena. Mukjizat itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Namun, perlu kita ketahui. Dilanjut Mbak Cica slide-nya. Oh iya, mohon maaf, kita menjelaskan terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyajikan tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat mencintai Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Oke, selanjutnya. Hari ini kita akan membahas yang pertama pengertian dari mukjizat, selanjutnya yaitu syarat-syaratnya mukjizat, setelah itu macam-macam mukjizat, kemudian ijaz Al-Quran, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, serta contoh kemukjizatan Al-Quran. Lanjut. Oke, kita yang pertama akan membahas tentang pengertian mukjizat. Benar sekali yang dikatakan Mbak Rena tadi ya, bahwasannya mukjizat itu adalah suatu hal yang luar biasa. Namun perlu kita ketahui bahwasannya mukjizat itu sebelumnya memiliki arti mengalahkan atau melemahkan. Mukjizat dari bahasa Arab dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizun mu'jizatun. Nah, lambat laun mukjizat ini artinya berubah menjadi suatu hal yang luar biasa atau suatu hal yang menakjubkan. Nah, sedangkan mukjizat secara istilah itu didefinisikan oleh Mana Al-Qattan bahwasannya al-mu'jizatu ya amrun khariqun lil 'adati maqrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradati. Yang artinya mukjizat adalah suatu hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, namun dapat melawan tantangan dengan selamat. Nah, jadi kata mukjizat itu hanya diperuntukkan kepada hal-hal yang luar biasa, yang mana mukjizat itu diturunkan kepada orang yang tertentu. Orang tertentu
siapa? Nabi. Ya, benar sekali. Mukjizat hanya diperuntukkan kepada nabi dan rasul. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan dari syarat dari mukjizat. Ya, yang pertama, syaratnya mukjizat adalah sesuatu yang tidak akan sanggup dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya mukjizat itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syaratnya mukjizat adalah tidak sesuai dengan kebiasaan. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwasannya mukjizat adalah suatu hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, namun dapat melawan tantangan dengan selamat. Yang ketiga, mukjizat itu berisi tentang hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mendapatkan mukjizat. Yang ketiga, syaratnya mukjizat adalah bertepatan pada pengakuan Nabi. Dan yang kelima, syaratnya mukjizat adalah mukjizat itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, sesuatu itu dapat dikatakan sebagai mukjizat jika sudah memenuhi 5 syarat tadi. Sudah paham ya? Syaratnya mukjizat dan pengertian mukjizat? Gimana anak-anak? Insya Allah. Ya Allah, insya Allah. Ya, kita lanjut. Selanjutnya kita itu akan membahas tentang pembagian mukjizat. Mukjizat itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu mukjizat apa? Mukjizat hissi dan ma'nawi. Ya, benar. Mukjizat hissi itu apa? Ada yang tahu? Mukjizat yang dapat dilihat dengan indera. Ya, benar sekali. Mukjizat hissi itu mukjizat yang dapat dilihat oleh panca indera manusia. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh dari mukjizat hissi itu apa? Itu seperti Nabi Muhammad yang keluar air di badannya. Ya, benar sekali. Mbak Putri, ada contoh yang lain? Contohnya mukjizat hissi? Contoh lainnya itu apa ya Bu? Apa? Tongkat Nabi yang membelah itu lautan. Ya, benar sekali. Mbak Rena, coba apa? Contohnya mukjizat hissi. Contoh mukjizat hissi apa? Nabi Muhammad Apa? Nabi Muhammad apa? membelah bulan. Ya, itu tadi contoh dari mukjizat hissi. Nah, sedangkan mukjizat maknawi itu apa? Ada yang tahu? Berupa akal kecerdasan. Ya, benar sekali. Belum tahu. Gini ya, mukjizat maknawi itu mukjizat yang dapat dicapai dengan kekuatan akal pikiran. Nah, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi itu memiliki perbedaan, yang mana mukjizat hissi bersifat sementara. Mukjizat hissi itu hanya diperlihatkan kepada umat tertentu. Umat tertentu itu siapa? Ya, orang-orang yang hidup pada zamannya Nabi. Nah, sedangkan mukjizat maknawi ini bersifat abadi selamanya untuk hari ini sampai akhir zaman. Nah, contoh dari mukjizat maknawi itu apa? Ada yang tahu? Al-Quran Bu. Ya, benar sekali Mbak Rena. Contoh dari mukjizat maknawi itu adalah Al-Qur'anul Karim yang mana diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ya, sudah paham pembagian dari mukjizat? Insya Allah sudah. Ya, berarti sudah bisa membedakan ya mana yang termasuk mukjizat hissi dan mana yang termasuk mukjizat maknawi.
Sudah? Oke, jawab. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang i'jaz Al-Qur'an atau yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, i'jaz Al-Qur'an yaitu teguhnya kehebatan Al-Qur'an di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang terbesar, yang mana tidak akan ada seorang pun yang dapat menirukan mukjizat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, lanjut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, perlu kita ketahui, aspek dari kemukjizatan Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama dilihat dari gaya bahasa. Al-Qur'an itu dapat kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an memiliki gaya bahasa yang khas, yang mana di dalamnya terdiri dari bahasa Arab. Tulisannya itu tersusun sangat rapi dan otentik, indah. Mohon maaf ya, tadi ada kendala sebentar. Iya, gaya bahasa Al-Qur'an itu terkenal sangat menakjubkan, yang mana bahasanya itu sangat mudah difahami. Al-Qur'an memiliki keindahan, kelembutan yang sangat istimewa. Jadi tidak akan satu orang pun yang bisa menirukan Al-Qur'an. Nah, selanjutnya aspek kemukjizatan Al-Qur'an yang kedua adalah dilihat dari isi kandungannya. Yang pertama, Al-Qur'an itu mengungkapkan berita yang ghaib. Maksudnya gimana? Ya, gini ya. Al-Qur'an itu mengungkapkan berita yang ghaib. Seperti contoh di Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang nikmatnya keadaan di surga, terus siksa yang ada di neraka. Nah, berita itu kan bersifat ghaib, kita belum mengetahui. Namun berita itu nyata adanya. Kita nanti pasti akan tahu bagaimana nikmat di surga itu. Nah, selanjutnya yang kedua, aspek kemukjizatan Al-Qur'an yang kedua adalah i'jaz ilmi. Nah, Al-Qur'an itu mempunyai kemukjizatan ilmu yang di dalamnya memiliki isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Nah, dan yang terakhir, aspek kemukjizatan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu menerapkan sumber antara hukum Islam yang bersifat universal. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan yang bersifat universal, bersifat abadi selamanya, yang dipergunakan untuk hari ini sampai akhir zaman. Nah, Al-Qur'an itu memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali, mulai dari kelembutannya, kelembutan bacaannya, terus setelah itu keindahan kalimatnya. Al-Qur'an juga tersusun sangat terperinci dan rapi. Oke. Yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh-contoh kemukjizatan Al-Qur'an. Lanjut bagi Cica. Ya, contoh kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, yang pertama, Al-Qur'an itu memiliki ketelitian pengungkapan kata-kata. Dan yang kedua, keindahan bahasa yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Yang ketiga, contoh kemukjizatan Al-Qur'an yakni memiliki kandungan yang ghaib. Seperti tadi ya, berita-berita ghaib tentang surga dan neraka dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu Al-Qur'an merupakan i'jaz ilmi, yakni kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, bagaimana? Sudah paham ya tentang kemukjizatan Al-Qur'an? Insya Allah. Ya, baik.
Jadi kesimpulannya Al-Quran adalah termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yang mana mukjizat ini adalah termasuk dalam mukjizat maknawi yang diperuntukkan kepada seluruh manusia. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Gimana? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Insya Allah. Yang lain sudah paham? Gak ada yang tanya ini? Insya Allah sampun. Ya udah, kalau gitu Ibu mau ngetes kalian dulu ya. Oke. Mbak Aulia. Halo Mbak Aulia, ada? Mbak Aulia, kemana ini? Ya udah, yang Mungkin sinyalnya jelek. ya mungkin ya. Ya udah, yang lain? Iya, Bu. Mbak Umi. Halo, Bu. Ibu mau tanya, apa itu mukjizat hissi? Mohon maaf. Kenapa kok telat? Masih masak. Oh iya, lain kali jangan telat ya. Kita harus tepat waktu. Baik, Mbak Cica. Iya, Bu. Apa itu mukjizat hissi? Mukjizat hissi, Mbak Cica. Mukjizat mesti. Ya, mukjizat hissi. Tadi apa? Mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, Ya, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan dirasakan oleh lidah. oke, baik. Selanjutnya, Mbak Suwaya. Mbak Suwaya, ada? Halo Mbak Suwaya. Sinyalnya jelek juga ya? Oke, baik. Mikrofonnya enggak Oh, nyala. ya nggak apa-apa. Ya udah, yang lain, Mbak Putri. Mbak Putri? Mbak Putrinya kemana? Sinyalnya jelek kayak. Oh iya, ya sudah Mbak Mia. Kalau gitu Mbak Mia ya. Iya. Ya, pengertian mukjizat apa Mbak Mia tadi? Pengertiannya mukjizat? Sebentar. Ya. Mukjizat adalah perkara di Ya. luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya. Ya, benar sekali. Berarti kalian semua sudah paham ya tentang materi hari ini? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Mungkin cukup. Ya, mungkin cukup ya pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, kalian cari mukjizat 25 nabi, terus kalian kelompokkan itu termasuk pembagian dari mukjizat apa? Mukjizat hissi atau maknawi gitu ya. Paham? Mungkin paham. Ya, minggu depan harus dikumpulkan. Oke. Ya, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.